Pernahkah kamu terjaga di malam hari, memikirkan sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi? Atau mengulang-ulang percakapan di kepala, seolah ingin memperbaiki sesuatu yang sudah lewat? Itulah overthinking, hal yang diam-diam mencuri ketenangan kita. Kamu tidak perlu mengalami kejadian buruk untuk merasa lelah. Kadang, pikiran sendirilah yang membuat kita kehabisan tenaga. Dan tanpa sadar, kita menjadi tawanan di dalam kepala kita sendiri. Tapi kabar baiknya, ada cara untuk keluar dari lingkaran itu. Dan semua itu dimulai dengan satu hal sederhana. Menyadari bahwa tidak semua hal perlu dipikirkan terlalu dalam. Kita hidup di zaman di mana otak kita bekerja lebih keras dari tubuh kita. Ada notifikasi, tuntutan, dan ekspektasi dari segala arah. Bahkan ketika tubuh kita diam, pikiran kita tetap berlari. Kita takut gagal, takut salah, takut tidak cukup baik. Lalu kita memikirkan setiap kemungkinan terburuk sebelum apapun benar-benar terjadi. Padahal sebagian besar dari hal-hal yang kita khawatirkan tidak pernah benar-benar terjadi. Dan begitulah, kita kehilangan waktu untuk menikmati saat ini hanya karena sibuk menebak masa depan. Sadari bahwa kamu tidak bisa mengendalikan segalanya. Overthinking sering muncul dari keinginan untuk mengontrol hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Semakin kamu mencoba mengatur sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, semakin lelah pikiranmu. Berhenti mencari makna di setiap hal kecil. Tidak semua pesan yang tidak dibalas, berarti orang itu marah. Tidak semua sikap dingin, berarti kamu salah. Kadang, orang lain hanya sedang sibuk atau punya masalah sendiri. Fokus pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Ketika pikiranmu mulai lari jauh, tarik kembali ke masa kini. Tanyakan, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Karena hanya masa kini yang benar-benar bisa kamu ubah. Kurangi asumsi, perbanyak komunikasi. Daripada memikirkan apa yang dia maksud, lebih baik bertanya langsung. Kadang, satu percakapan jujur bisa menyelamatkanmu dari 1000 pikiran yang tidak perlu. Tulis semua yang ada di kepala. Ketika pikiranmu penuh, keluarkan lewat tulisan. Dengan menuliskannya, kamu memberi jarak antara dirimu dan pikiranmu. Dan dari situ kamu bisa melihat mana yang penting, mana yang hanya perasaan sesaat. Batasi waktu untuk berpikir. Lucu, tapi efektif. Beri waktu 10 menit sehari untuk boleh khawatir. Setelah itu, tutup sesi khawatirmu dan lanjutkan hidupmu. Kamu tidak bisa menghentikan pikiran, tapi kamu bisa mengatur kapan kamu mau mendengarnya. Berhenti menyalahkan diri sendiri atas hal yang sudah terjadi. Orang yang overthinking sering hidup di masa lalu, padahal kamu tidak bisa memperbaiki hal yang sudah selesai. Yang bisa kamu lakukan hanyalah belajar dan melangkah lebih baik di masa depan. Jangan terlalu percaya kepada semua isi kepalamu. Tidak semua pikiran adalah kenyataan. Kadang, otakmu hanya sedang menakut-nakuti kamu supaya tetap aman. Tapi aman tidak selalu berarti bahagia. Overthinking sering datang di saat pikiran kosong. Jadi, cobalah bangun rutinitas sederhana. Dengan rutinitas, kamu memberi struktur pada hidupmu. Dan struktur membuat pikiranmu lebih tenang. Belajar menerima ketidakpastian. Kamu tidak akan pernah tahu hasil dari setiap keputusan. Tapi bukan berarti kamu harus berhenti melangkah. Hidup bukan tentang memastikan semuanya benar. Tapi berani melangkah, meski tidak pasti. Lalu kurangi konsumsi informasi berlebihan. Semakin banyak kamu tahu, semakin banyak yang kamu pikirkan. Kadang, tenang, bukan berarti tidak tahu, tapi tahu kapan harus berhenti mencari tahu. Jaga tubuhmu agar pikiranmu juga tenang. Kurang tidur, kurang makan, atau terlalu banyak kafein bisa memperburuk overthinking. Pikiran yang sehat butuh tubuh yang terawat. Ganti pertanyaan, kenapa aku begini dengan apa yang bisa kulakukan sekarang? Pertanyaan pertama akan membuatmu terjebak. Pertanyaan kedua membawamu ke tindakan. Beri dirimu izin untuk tidak selalu produktif. Overthinking sering datang dari rasa bersalah karena tidak melakukan cukup banyak. Padahal, istirahat juga bagian dari bertumbuh. Habiskan waktumu dengan orang-orang yang tenang. Energi itu bisa menular. Jika kamu dikelilingi orang yang positif dan tidak panikan, kamu akan mencoba belajar untuk tenang juga.
Belajar menerima bahwa kesalahan adalah bagian dari hidup. Kamu tidak perlu memikirkan bagaimana cara menghindari setiap kesalahan. Yang penting, tahu cara bangkit ketika kesalahan itu terjadi. Latih dirimu untuk berhenti di tengah pikiran negatif. Begitu kamu sadar sedang berlebihan, katakan pada dirimu, "Cukup, aku tidak perlu memikirkannya lagi." Latihan ini sederhana, tapi butuh konsistensi. Nikmatilah setiap momen kecil. Minum kopi tanpa memegang ponsel. Berjalan tanpa musik di telinga. Melihat langit sore tanpa buru-buru. Kadang, ketenangan datang dari hal-hal yang sederhana. Ubah bagaimana kalau gagal. Menjadi bagaimana kalau berhasil. Pikiran negatif sering datang karena kamu fokus pada yang salah. Ubah arah fokusmu, dan hidupmu ikut berubah. Dan yang terpenting, maafkan dirimu sendiri. Tidak apa-apa jika kamu masih belajar. Tidak apa-apa jika kamu belum tenang sepenuhnya. Yang penting, kamu terus mencoba untuk hidup dengan lebih sadar, bukan dengan lebih takut. Overthinking tidak membuat hidupmu lebih aman, hanya membuatmu lebih cemas. Kamu tidak bisa memprediksi segalanya, tapi kamu bisa memilih untuk tenang menghadapi apapun yang datang. Ketenangan bukan berarti tidak berpikir, tapi tahu kapan harus berhenti memikirkan. Jangan biarkan kepala yang sibuk membuat hatimu kelelahan. Hidup tidak selalu perlu dijelaskan, cukup dijalani dengan percaya. Karena terkadang, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah berhenti berpikir terlalu keras dan mulai hidup. Tariklah nafas dalam-dalam, lalu lepaskan perlahan. Hari ini kamu tidak perlu menyelesaikan semuanya. Kamu hanya perlu menenangkan diri dan percaya semuanya akan baik-baik saja.